Oke, baik. Kembali kita bertemu ya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka untuk melaksanakan perkuliahan secara full online untuk mata kuliah pengantar manajemen. Ini adalah untuk perkuliahan untuk pertemuan ke-11 ya. Sebagaimana ini ya ke-11. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi menyampaikan materi berkaitan dengan kepemimpinan. Oke. Jadi untuk itu langsung mohon izin untuk menampilkan slide-nya. Jadi kepemimpinan dan kekuasaan. Oke, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kepemimpinan, di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya setiap organisasi ini membutuhkan pemimpin yang mampu mengantarkan tercapainya tujuan organisasi. Oke. Jadi di sini memang menunjukkan kepemimpinan atau seorang pemimpin di dalam suatu organisasi ini memang mutlak diperlukan bagi organisasi dan dalam rangka ya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif. Nah ini, jadi ini pentingnya daripada seorang pemimpin. Nah untuk itu kita bisa lihat sebelum lebih jauh ya. Jadi keberadaan daripada seorang pemimpin ini memang di dalam suatu organisasi. Maka di sini kita mengenal beberapa ya. Ini ada definisi daripada organisasi. Saya kira Anda sudah sangat familiar ya. Sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu sistem aktivitas yang dikoordinasi secara sadar oleh dua orang atau lebih. Proses kerjasama ini adalah organisasi. Ini untuk manfaat daripada organisasi itu sendiri. Oke. Nah ini sebelum kita masuk ini ada istilah kekuasaan. Oke, kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi kepemimpinan ini diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasional. Itu adalah kepemimpinan. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan yang berpotensi untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi pemahamannya antara kepemimpinan dengan kekuasaan ini memang berbeda. Di mana kepemimpinan ini lebih ditekankan bagaimana kemampuan seorang individu ya dalam organisasi yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Makanya di sini sering seseorang dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan karena mereka mampu mengarahkan, mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang memang sudah diharapkan. Namun demikian berbeda dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan ini adalah kemampuan yang berpotensi untuk mempengaruhi perilaku. Jadi kemampuan yang berpotensi. Nah ini arahnya ya. Jadi kalau kekuasaan sumber daya memungkinkan pemimpin mendapatkan kepatuhan dari bawahannya. Jadi ini berangkat dari sumber daya. Sedangkan kalau kepemimpinan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi contoh misalkan saja seseorang memiliki uang banyak, nah kemudian dengan uang tersebut ini kemudian mendapatkan kepatuhan dari bawahannya dengan cara membagi-bagikan. Nah ini seperti ini adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Jadi kita bisa melihat dalam prakteknya ketika misalkan ada pemilihan seorang pemimpin mulai dari level desa misalkan kepala desa atau mungkin bupati atau mungkin kepala daerah. Nah di situ kita kadang melihat praktek-praktek bagi-bagi duit. Nah ini kan dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan dengan sumber daya yang dimiliki. Tapi berbeda dengan kepemimpinan. Ini upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Nah, ini jenis-jenis daripada sumber kekuasaan. Jadi ada kekuasaan paksaan, coercive power, ini berbasis pada kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman
atau orang lain tunduk karena takut terhadap hukuman. Nah ini mungkin ketika dulu zaman penjajah misalkan saja, atau mungkin pada saat zaman-zaman kerajaan, di situ bagaimana praktek-praktek kekuasaan ini didasarkan atas paksaan. Jadi seseorang tunduk dan patuh takut karena adanya hukuman. Nah, ini. Kemudian ada juga kekuasaan koneksi, ini bersumber pada hubungan yang dijalin pimpinan dengan orang penting dan berpengaruh baik di luar ataupun di dalam organisasi. Kalau istilah sekarang populernya orang dalam gitu ya. Nah, jadi di sini bagaimana kekuasaan ini diperoleh karena memang punya konektivitas. Nah, ini makanya banyak di situ kasus beberapa waktu lalu yang mana di situ ada istilah jual beli jabatan. Nah, ini ada. Berarti di situ tuh menunjukkan bahwasanya ada kekuasaan tetapi karena adanya koneksi. Nah, tidak hanya sekedar koneksi, tentunya di situ juga ada nepotisme dan kolusinya ya. Nah, kemudian ada juga kekuasaan ganjaran, reward power. Ini kemampuan bersumber untuk memberikan imbalan kepada orang lain, seperti tadi yang saya contohkan. Jadi ketika pilkada, pemilihan kepala desa, di situ memberikan imbalan kepada orang lain, ya, money politik, di mana di situ dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian ada juga kekuasaan legitimasi formal. Ini berbasis pada posisi formal pemegang kekuasaan. Orang lain patuh karena percaya pada legitimasi pemegang kekuasaan. Jadi di sini ada legalitas. Kemudian ada juga kekuasaan reference, berbasis pada daya tarik seseorang pada orang lain. Orang lain tunduk karena respek dan menyukai pemegang kekuasaan. Kemudian ada juga kekuasaan informasi, ini bersumber pada adanya akses informasi yang dimiliki pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Kemudian juga yang berikutnya adalah kekuasaan keahlian, di mana di sini kekuasaan ini berbasis pada kecakapan seseorang pada beberapa bidang keahlian. Orang lain tunduk karena percaya pada pengetahuan pemegang kekuasaan. Oke, itu merupakan jenis-jenis sumber daripada kekuasaan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang diperoleh oleh para pemimpin, ya, atau mungkin para pemimpin yang ada di organisasi pemerintahan atau mungkin organisasi bisnis, itu mereka mendapatkan kekuasaan itu seperti apa. Nah, ini hubungannya antara kekuasaan dengan kematangan dan gaya kepemimpinan ya ini ya. Jadi ada hubungan gaya mendelegasikan. Ini hubungannya. Kemudian gaya 1, kemudian hubungan gaya 2 mengikutsertakan, gaya 3 menjajakan, gaya 4 memberitahukan. Ini untuk gayanya tinggi, sedang, rendah. Kematangannya matang tinggi, matang sedang, matang cukup, matang rendah. Sumber kekuasaan ini kalau keahlian, gaya 1 keahlian, 2 referen, ganjaran, dan paksaan. Ini paling rendah ini ya. Nah, ini lebih kepada ini informasi, legitimasi, dan koneksi. Memperoleh pengaruh dengan kuasa pribadi, memperoleh pengaruh dengan kuasa posisi. Oke. Itu hubungannya. Nah, ini kedekatan seorang dengan penguasa ini yang kadang sampai saat ini masih ini ya, tampak ya, ada penguasa, sekasur, sedapur, sedulur, dan selembut. Ini kalau dalam istilah bahasa Jawa ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kepemimpinan itu sendiri. Jadi kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar bersedia mengikuti bimbingan atau ajakannya untuk mengambil keputusan tertentu. Jadi kalau dalam bahasa asing, leadership is the ability to influence people to willingly follow one's against or other to one decision. Ya ini. Jadi ini adalah kepemimpinan. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar bersedia mengikuti. Jadi setiap orang memang di sini ada kalanya memiliki jiwa kepemimpinan, ya, dan di sini biasanya tampak dalam pergaulan, di mana seseorang di sini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar dia sehingga diajak mau untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang-orang ke arah pencapaian tujuan organisasi. Ini untuk definisi yang lain.
Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Jadi dari tiga definisi ini jelas arah definisi daripada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini diartikan adalah suatu kemampuan yang memang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan di sini adalah berkaitan dengan mempengaruhi orang lain, kelompok, ya, ke arah dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi seorang pemimpin di sini, seorang manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan agar supaya tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan ini bisa terrealisasi. Nah, ini kepemimpinan dari tiga definisi tersebut, ide pokoknya adalah pertama, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan atau proses. Kepemimpinan mengandung konsep pengaruh dalam arti mengikutikannya akan taat, mengikutnya apa yang kehendaki pemimpin. Kemudian di sini pengaruhnya dapat berupa perintah, stimulasi atau persuasi. Terdapat dua pelaku yaitu pemimpin dan pengikut. Prosesnya diarahkan ke suatu hasil yaitu pencapaian tujuan. Kemudian kegiatan kepemimpinan berada dalam variabel situasional. Jadi ini beberapa poin dari definisi untuk kepemimpinan itu sendiri. Jadi kepemimpinan ini dinyatakan sebagai suatu kegiatan atau proses. Jadi kegiatan atau proses untuk mempengaruhi orang lain untuk agar supaya bertindak tanduk sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian ini konsepnya adalah mempengaruhi. Nah, jadi di situ ada pengikut, ya, mengikuti apa yang diharapkan. Oke. Nah, ini untuk model umum kepemimpinan. Jadi di sini ada nilai-nilai yang mempengaruhi daripada misi, situasi, peristiwa. Kemudian di sini etika dan budaya juga mempengaruhi secara tidak langsung visi. Kemudian pengarahan, tujuan, sasaran, keterbatasan untuk bertindak. Kemudian di sini ada kegiatan-kegiatan memimpin kerja, lingkungan, dan di sini hasilnya ini adalah hasil atau dampak. Jadi hasil atau dampak ini dipengaruhi lingkungan dan harapan, termasuk juga pengarahan. Ini budaya mempengaruhi secara langsung. Kemudian untuk macam kepemimpinan ada diangkat dengan surat keputusan resmi, disilakan formal, dan juga diangkat tanpa surat keputusan resmi, informal. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa teori dari kepemimpinan. Yang pertama adalah teori Gridman teori. Ini dilandasi keyakinan bahwasanya pemimpin ini merupakan orang yang memiliki sifat-sifat luar biasa. Jadi memiliki sifat-sifat yang lebih dibandingkan dengan orang lain, maka ini dinamakan dengan Gridman. Ya, keyakinan bahwasanya pemimpin ini memang merupakan orang-orang pilihan. Ya, pilihannya ini karena memiliki sifat yang luar biasa. Kemudian dia memiliki pembawaan sebagai pemimpin dengan sejumlah kualitas tertentu. Ini kemudian juga dia selalu sukses dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Di mata pengikutnya dia dianggap sebagai orang besar. Nah, ini contoh bagaimana teori Gridman ini. Dan kita bisa melihat bagaimana para tokoh-tokoh, ya, para pemimpin-pemimpin dari dulu sampai sekarang, baik untuk pemimpin yang sifatnya skala nasional maupun pemimpin global. Kita bisa melihat Indonesia pernah dipimpin oleh beberapa presiden, mulai dari presiden yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, kemudian juga ada Bapak Soeharto, dan seterusnya sampai presiden yang sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Nah, bagaimana mereka memiliki jiwa kepemimpinan kaitannya dalam memimpin bangsa dan negara ini. Masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekurangan. Itu adalah hal yang sifatnya manusiawi. Namun demikian kalau kita kaitkan dengan The Gridman teori ini, tentunya kita bisa memilah dan memilih kira-kira mana sih yang memang di situ masuk dalam kriteria-kriteria ini. Ya, sebelum kemerdekaan misalkan kita mengenal ada kepemimpinan, misalkan berkaitan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian ada juga
Pangeran Diponegoro dan masih banyak lagi. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang mana di situ memang ya dengan jiwa kepemimpinan mereka mampu menggerakkan ya sehingga kemerdekaan Indonesia ini bisa tercapai. Oke, nah jadi kita bisa memilah kira-kira siapa sih pemimpin-pemimpin kita yang memang masuk dalam the Greatman teori ini. Nah, teori sifat teorinya ini teori kepemimpinan, teori sifat ya. Menekankan pada kelebihan sifat-sifat yang menggambarkan kualitas tertentu yang dapat menjamin keberhasilan pemimpin. Sifat-sifat tersebut antara lain kemampuan mengambil keputusan atas pertimbangannya sendiri, kemauan keras, ambisius, energetik, pemberani, percaya diri, tanggung jawab, teguh pendirian, loyal, kemampuan bergaul, stamina fisik, kematangan emosional dan intelektual, keberanian menanggung risiko atas keputusan yang diambil. Nah, ini untuk teori sifat. Kemudian juga ada teori keperilakuan atau teori perilaku, behavior theory. Ini menekankan tentang bagaimana pemimpin secara aktual berperilaku atau bertindak terhadap pengikutnya. Jadi teori ini menghasilkan apa yang disebut dengan gaya kepemimpinan atau leadership style. Dari gaya yang dilakukan sehari-hari kemudian berubah menjadi tipe tertentu. Nah, ini beberapa tipe yang terkenal antara lain otoritarian atau demokratis. Ini tipe X, tipe Y, task oriented atau human relationship, initiating structure atau consideration. Nah, ini adalah teori perilaku dari teori kepemimpinan. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa teori ya. Jadi ada the Greatman teori, kemudian teori sifat dan teori perilaku. Nah, selanjutnya di samping teori kepemimpinan, di sini juga ada beberapa model kepemimpinan yang tentunya di sini perlu kita ketahui untuk memahami secara utuh ya tentang konsep kepemimpinan. Yang pertama adalah manajerial, kemudian yang kedua adalah partisipatif, kemudian juga ada transformasional, kemudian interpersonal, kemudian ada juga transaksional, postmodern, kontingensi, moral, dan pembelajaran. Untuk itu kita bisa lihat sama-sama model kepemimpinan yang ada ini. Untuk yang pertama adalah kepemimpinan manajerial, di mana di sini fokus seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi dengan kompetensinya. Otoritas dan pengaruh bersifat formal, hierarkis, dan birokratis. Nah, ini adalah sifatnya. Jadi seorang pemimpin ini melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini adalah untuk manajerial. Kemudian kalau untuk yang partisipatif, ini proses pengambilan keputusan secara kelompok, keterlibatan, menimbulkan sikap demokratis, meningkatkan keefektifan tim dan lembaga serta bertanggung jawab. Kemudian rasa bertanggung jawab dapat menimbulkan rasa memiliki. Kemudian rasa memiliki dapat menimbulkan turut memelihara. Nah, ini adalah kepemimpinan partisipatif. Kemudian di samping itu juga ada kepemimpinan transformation. Ini merupakan model yang komprehensif menggunakan pendekatan normatif. Kemudian model ini lebih sentralistik, lebih mengarah, lebih mengontrol sistem. Kemudian model cenderung berbuat sewenang-wenang karena kepemimpinan yang kuat, berani sebagai pahlawan, karismatik dan konsisten dengan teman sejawat dalam berbagai nilai dan kepentingan umum. Jika model berjalan optimis maupun melibatkan stakeholder dalam mencapai tujuan. Ini merupakan kepemimpinan ciri daripada kepemimpinan transformatif. Kemudian di samping itu juga ada kepemimpinan interpersonal. Ini lebih menekankan pada hubungan dengan teman sejawat dan hubungan antar pribadi. Nah, ini adalah merupakan gaya kepemimpinannya. Kemudian ada juga kepemimpinan transaksional. Nah, untuk kepemimpinan transaksional ini hubungan
hubungan antara pemimpin dengan bawahan berdasarkan kesepakatan nilai atau proses pertukaran atau transaksi uang. Ini transaksi diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian di samping itu juga ada kepemimpinan, model kepemimpinan postmoderate. Ini mengizinkan penggunaan kepemimpinan demokratis, fokus pada visi yang dikembangkan oleh pemimpin. Pemimpinan penuh memperhatikan pada budaya dan lambang-lambang makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok, kemudian berfokus pada interpretasi daripada individu. Kemudian ada juga kepemimpinan kontingensi. Ini berfokus pada situasi dan evaluasi bagaimana menyesuaikan perilaku dengan lingkungan. Di samping itu juga ada kepemimpinan moral yang berfokus pada nilai, kepercayaan, dan etika. Kemudian berdasarkan pada rasional normatif, rasional berdasarkan pertimbangan benar dan salah. Kemudian juga ada kepemimpinan pembelajaran. Ini adalah fokus pada bagaimana meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Oke, jadi itu adalah merupakan model-model kepemimpinan yang ada. Jadi kita bisa melihat begitu banyak model dari kepemimpinan. Ada kurang lebihnya 13 ya model kepemimpinan, mulai dari manajerial sampai dengan pembelajaran. Nah, ini tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan juga masing-masing ada kekurangannya. Kemudian di sini juga bisa dikombin tentunya ya. Oke, nah ini tadi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih kepemimpinan dan manajemen. Jadi karakteristik daripada pemimpin dan manajemen ini dari jiwa dan pikiran. Kalau kepemimpinan ini jiwanya adalah visioner. Kalau manajemen ini rasional, ya. Kemudian di sini kepemimpinan penuh gairah. Kalau manajemen berkonsultasi. Kepemimpinan di sini kreatif, kalau manajemen persisten. Kemudian untuk yang berikutnya ada fleksibel, ini menyelesaikan masalah. Kemudian ada penuh inspirasi, sebelahnya di sini ada berwatak keras. Kemudian inovatif, ini analytical, ya, analytical. Kemudian juga berani, lawannya di sini kalau untuk manajemen adalah terstruktur. Kemudian imajinatif atau di sini ada tenang. Suka mencoba, berkuasa, mencetuskan perubahan, menstabilkan kekuasaan pribadi, kekuasaan posisi. Nah, ini yang membedakan antara karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin kepemimpinan dengan manajemen, ya. Jadi visinya dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat kepemimpinan manajemen masih ya. Untuk kekuasaan posisi, kekuasaan manajer rasional datang dari organisasi. Posisi manajer memberikan kekuasaan untuk memberikan penghargaan atau hukuman. Ini untuk kekuasaan sah, kekuasaan penghargaan, dan juga kekuasaan koersif. Kemudian ada juga kekuasaan pribadi berasal dari sumber-sumber internal seperti pengetahuan khusus, karakteristik pribadi. Kemudian tipe kekuasaan pribadi. Jadi di sini ada kekuasaan ahli, kekuasaan yang berasal dari pengetahuan khusus atau keterampilan dari tugas yang dikerjakan oleh para anggota bawahan. Kekuasaan mengacu pada kekuasaan yang berasal dari karakteristik yang membangkitkan ya pengalaman, rasa, ya, kemudian rasa hormat, kemudian kekaguman para bawahan. Oke, nah, jadi di sini kita bisa memahami bagaimana kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jadi tentunya di sini ada kekuasaan, ada kepemimpinan, dan ada juga manajemen. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa membandingkan, memberikan batasan-batasan dari setiap definisi yang ada ini dalam rangka untuk memahami ya konsep-konsep daripada kepemimpinan yang ada. Oke, baik. Oke, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perkuliahan kali ini, yaitu kita berdiskusi tentang kepemimpinan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami.
dan bisa Anda terima, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata yang kurang tepat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.